akan melupakan orang-orang terdekatnya. Ibu kandungnya dilupakan, ayah kandungnya dilupakan, wa sahibatihi wa bani, orang-orang terdekatnya, istri atau suaminya dilupakan, wa bani, anak-anaknya dilupakan, semua dilupakan. Apa ini? Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'ni. Hari itu manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Hari ini kita masih perhatiin anak kita, perhatiin perhatiin keluarga kita, habis waktu kita untuk anak-anak kita. Makanya kalau salah orientasi pada keluarga kita, habis kita. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita dikubur aja, dikubur nih kita nih. Memang sih banyak yang nangis karena kita orang baik, tetapi ternyata ketika kita dikubur, yang nginjak-nginjak tanah agar lebih padat itu orang-orang terdekat kita. Ini harus lebih padat ini, bayangin kita di bawah. Saya pernah iseng ada peti mati itu kan, ini peti belum keisi, saya masuk gitu kan, saya coba, teman saya suruh nutup dikit-dikit aja, terus makin lama makin panas lah, panas gelap, karena emang nggak ada AC-nya lah, wah luar biasa lah. Bagaimana ketika kita ditutup di dalam peti, lalu peti itu dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun. Dan lihat orang-orang di atas kita, teman-teman dekat kita kok malah nginjek-nginjek. Kita berteriak, menjerit, maka penyesalan yang sudah nggak ada gunanya. Istri kita, ini istri kita dulu pernah bilang sehidup semati, giliran kita dikubur, dia pulang lagi, Pak. Emang sih nangis, pulang lagi. Sampai rumah, anak-anak kita nyari surat, Pak. Surat apa? Surat Yasin. Surat tanah. Nah, ada surat tanah nih, Pak. Lupa, aduh Pak. Ampun dah kalau kita salah orientasi, Pak, habis kita. Untuk istri kita mulai makin lama makin lupa dengan kita, mulai lihat sinetron, seolah-olah kita mulai dilupakan. Anak-anak kita mulai kuliah, anak-anak kita mulai sekolah. Nah, kita di dalam kubur. Jadi untuk siapa kita hidup? Untuk siapa? Untuk diri kita? Apa untuk siapa, Pak? Habis waktu kita ini untuk siapa? Makanya persiapan. Maka itu kata di dalam hadis itu, aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang cerdas itu kan, orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dan orang yang tepat perhitungan dalam hidup itu adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk pada saat dia balik kepada Allah dalam rangka pertanggungjawaban besar di hadapan Allah SWT. Orang yang paling cerdas, orang yang paling tepat perhitungannya itu aja. Itu ya Pak ya. Kenapa Bapak jadi lemes gini? Semangat Pak kalau gini Pak. Ustaz ngomongnya kematian, ya justru inilah kehidupan kita yang sebenarnya dimulai dari kematian kita. Itu ya Pak ya. Harus semangat Pak, kalau semangat. Oh, ya Ustaz lemes tapi keripiknya lancar itu makanya gitu. MC sampai mana lagi udah bisa? Nah ini dia berita bahagia kalau MC udah ngomong orang kayaknya baik. Nah untuk itu ya kita tutup, namanya udah selesai ya. Kita tutup dulu ya dengan tutup dulu ya MC ya dengan doa kepada Tuhan. Sesuatu aja. Subhanallah wa bihamdika dan Allah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad saja yang telah menyampaikan tausiahnya. Untuk selanjutnya bagi para hadirin barangkali ada yang mau bertanya dipersilakan. Tadi apa jawab? Nanya Ustaz, Ya. tadi yang apa Ustaz sampaikan kalau kita meninggal terakhir rezeki kita itu maksudnya gimana? Oke. Langsung aja ya. Ya. Jadi gini Pak, orang menghitung gini, al mautu babun wa asbabu hakatsir. Mati itu mati
mati, tapi pintu dari kematian itu banyak, gitu ya. Itu asbabnya saja. Tetapi antara kematian dengan sebab yang menjadi dasar daripada kematian seseorang itu bukan sebab-sebab itu. Sebab itu pengantar. Sebabnya ini, sebab ini. Walaupun dia sebabnya tidak dengan ini, kalau kematian itu sudah ditetapkan, kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur, pasti mati juga. Makanya ketika kematian seseorang itu bukan berkaitan dengan sakit misalnya, karena ada orang yang sehat mati juga, ada yang lagi mau pelesiran mati juga, dan seterusnya. Bahwa kematian dia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis rizki yang diberikan kepada dirinya. Maka pernah dengar nggak gini Pak? Ketika ada seseorang yang dia masih tersisa rizkinya, dia harus makan es krim, gitu Pak. Dia ingin beli es krim, gitu Pak. Ketika dia sedang menunggu, maka ada payung jatuh, gitu Pak. Payung jatuh, dia nggak terkena, benar-benar. Padahal memang presisi sekali, nggak terkena. Setelah itu dia beli es krim dan makan, dan tidak kena apa-apa, dia selesai. Harusnya Pak, harusnya secara ini itu berkaitan dengan hadis Nabi SAW sebenarnya, karena mati orang itu karena habisnya rezeki, gitu ya Pak. Tetapi contoh ini adalah ketika dia harusnya mati karena ada sesuatu yang yang jatuh itu Pak, tetapi persis di tengah-tengahnya itu dia Pak, gitu Pak. Nah, kenapa? Karena dia sebenarnya lagi niat untuk ada beli es krim di seberang jalan. Ketika dia nyebrang, dia udah kaget dan lain-lain, lalu makan es krim, nggak ada sebab apa-apa, dia selesai mati. Maksudnya, ketika rizki itu habis, maka selesai semuanya, dan kematian itu terjadi. Dan Allah putuskan bahwa kematian itu presisi karena rizkinya yang udah nggak ada. Nggak ada lagi dia hidup, emang udah nggak ada rezeki. Jadi bukan karena kalau sekarang itu karena orang karena sakit kanker, karena memang sudah stadium 4, stadium lanjut. Itu sebab-sebab yang bukan terkait dengan kematian. Makanya yang namanya ajal itu Pak, ajal itu kan batas kehidupan manusia. Ya udah nggak ada lagi rezeki yang untuk dia hidup itu, gitu Pak. Jadi dari situ ya Pak ya. Makanya nanti apa yang kita pikirkan bahwa orang-orang yang mati ini sebenarnya adalah habis rezeki. Allah berikan itu. Hak prerogatif Allah untuk keputusan mati itu Pak, bukan urusan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma utit yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Gimana ini? Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Ruh itu nggak ada yang tahu ini Pak. Dan ketika orang mati itu, apa yang masih hidup Pak? Ruhnya Pak. Ruhnya akan dibalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kenal dengan alam barzah, alam kubur Pak, yang kita lihat secara kasat mata, bukan Pak. Alam barzah itu ada alam tersendiri. Apakah dia ada jasad atau tidaknya? Ini udah bukan dimensi kita lagi Pak. Bukan dimensi kita lagi Pak. Jangankan nggak usah dimensi jauh-jauh. Yang sekarang kita rasakan, Bapak percaya nggak ada jin? Ketika makanya Pak, kalau ada gordeng goyang-goyang itu nggak ada jasadnya, namanya apa Pak? Uka-uka itu Pak. Ada nggak itu sesuatu di situ? Ada Pak. Tapi mata kita terbatas kan? Mata kita terbatas, benar-benar terbatas. Makanya kita semua mata kita terbatas. Bapak kalau melihat sesuatu benda di depan mata 1 kilo masih terlihat, 2 kilo masih terlihat, 10 kilo mulai itu hilang Pak. 100 kilo Bapak bisa melihat dengan mata ini? Nggak bisa. Terbatas semuanya. Jadi kita itu memang terbatas, nggak bisa logika. Maka ada roh, ada wahyu. Wahyu itu kebenaran yang mutlak, yang sedikit pun tidak akan ada celah untuk dia tidak benar. Sedangkan rohyu kita, rohyu ini Pak, rohyu ini pikiran kita nih Pak, pikiran kita. Ustadz Irwanto bawa kucing Anggora. Kata tetangga, Ustadz
anjingnya cakep nih, kucing orang. Balik lagi ada tetangga yang lain, Ustaz anjingnya cakep banget, kucing malah anjing. Satu lagi, Ustaz anjingnya cakep banget, ini anjing apa kucing? Mulai ragu. Itulah ro'yu, ragu-ragu kita ini. Nah makanya ketika wahyu mengatakan bahwa antara rizki dengan kematian itu sebab yang pertama habisnya orang itu atau matinya orang itu disebabkan karena rizkinya sedang tidak ada. Betul di dalam hadis. Kenapa hadis? Kenapa bukan Al-Quran? Karena in huwa illa wahyu. Apapun yang Nabi SAW katakan, apapun yang dilakukan, apapun yang ditetapkan bersandar pada wahyu dari Allah SWT. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak jangan lagi karena sakit. Boleh asbab itu. Kenapa yang ini nggak harus sakit? Lagi senang-senang kok tiba-tiba sakit. Kenapa? Ini kenapa? Semuanya itu karena sudah habis saja rezeki. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak, saya buru-buru ini malam Ahad ini masalahnya. Ya silakan. Jangan susah-susah Pak ya. Jadi Ustaz, di masa-masa yang sudah di atas 40 tahun ini kan tenaga kita matematis kita semakin melemah secara umum dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa memotivasi kita sendiri untuk bisa beribadah lagi, untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih ikhlas lagi, karena memunculkan kesadaran dalam diri sendiri itu kayaknya nggak gampang Ustaz. Itu tiap-tiapnya usaha untuk mencapai itu seperti apa Ustaz? Al-Quran warning kita Muhammad SAW di usia berapa Pak? Usia berapa? Disebutkan oleh Pak RT usia 40. Surat 46 ayat 15. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai di usia matang umat Nabi SAW. Usia matang itu usia berapa Pak? 40 tahun. Wa balagha arba'ina sana. Usianya itu 40. Arba'ina 40 sana tahun. Nah, makanya Nabi SAW itu menerima wahyu di usia berapa? 40 tahun. Kalau kita ini kan musim Agustusan, kalau pemain badminton itu akan gantung raket di usia-usia 40 tahun. Gantung sepatu pemain bola di usia berapa? 40 tahun. Kalau hidupnya masih belum jelas di usia 40 tahun, biasanya gantung yang lain juga. 40 tahun di usia 40. Makanya ada doanya Pak RT di usia 40 tahun itu. Apa doanya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan untuk senantiasa mensyukuri dari rizki, dari anugerah yang senantiasa diberikan kepada wa ana walidayya. Mulai sebut tuh terima kasih, rasa terima kasih pada kedua orang tua. 40 tahun itu biasanya masih ada orang tua, tetapi wa an a'mala sholihan tardo, agar engkau ridho atas apa yang aku lakukan. Di usia 40 tahun tuh wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan-kebaikan yang pernah didapatkan oleh orang ini juga diberikan kepada anak dan cucu. Fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku senantiasa bertaubat ingin pulang kepada Allah. Jadi warningnya itu kita di usia 40 tahun udah di warning. Hati-hati, ini udah lampu kuning, bentar lagi lampu merah. Udah diwajib itu. Fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Usia 40 tahun senantiasa aku ingin berserah diri pada Allah Subhanahu. Kalau dari doa itu sebenarnya harusnya kita itu sudah mulai mengantisipasi waktu-waktu kita itu sudah dihitung Pak. Udah dihitung semua waktu sisa ini. Makanya tadi ya nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang pertama as-sihat, yang kedua
al-faragh, nikmat kesempatan. Ini masih ada sedikit nih kesempatan. Nikmat ini mahal harganya di tengah-tengah saudara-saudara kita yang udah pulang kepada Allah. Maka harus pastikan Pak, apapun yang kita lakukan hari ini, kita itu Pak makhluk yang secara ini Allah ciptakan menjadi makhluk ekonom. Hitung-hitungan Pak kita ini. Untung rugi, bukan untuk dunia Pak, tapi ada kehidupan yang jauh lebih dahsyat, kehidupan abadan-abada, selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, ada nggak batasan waktu? Ada batasnya? 1 triliun tahun. Berapa lagi batasannya? Emang benar nggak ada. Makanya kita termasuk makhluk yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, letihnya kita hari ini Pak, lelahnya kita. Orang itu kalau sholat qiyamul lail kan sepertiga malam bagusnya itu. Hari ini kita sholat sepertiga malam, terus hujan terus Pak. Mirip seperti kita sedang berada di Villa Puncak Bogor. Padahal ini Villa Gading ya Pak ya. Untuk sholat itu Pak berat Pak. Apa yang harus kita lakukan kalau nurutin nafsu kita? Ada selimut nih Pak. Aduh mantap ini, apalagi besok hari libur gitu ya Pak ya. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai kesadaran yang luar biasa bahwa hidup ini bukan untuk yang ini, tapi hidup ini dalam rangka mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Ad-dunya darul amal, karena dunia ini tempatnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Walal akhiratu darul jaza, karena akhirat nggak ada lagi tambahan amal yang dapat kita lakukan. Akhirat adalah tempatnya balasan atas apa yang hari ini di dunia kita lakukan. Jadi kesadaran Pak, jatuhnya kesadaran. Udah Pak, kalau itu kekuatan pada diri kita sudah kita tancapkan bahwa kita itu memang ingin pulang, dan pulang kita itu penuh dengan risiko Pak. Ya laitani kuntu turaba. Kalau boleh pilih ya Allah, kenapa dulu dijadikan manusia? Kenapa nggak jadikan tanah aja? Kenapa nggak dijadikan debu saja? Kenapa? Karena penyesalan yang dahulu banyak ditinggalkan. Banyak kita tinggalkan Pak. Sebenarnya gampang aja nih. Contoh, besok subuh di subuh. Ini subuh kira-kira sampai jalan-jalan atau nggak subuh? Ini subuh Pak isinya. Satu sop. Oh, berarti satu sop ya. Masjid. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kita lakukan 2 rakaat qobliyah. Sunnah kan? Qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Aktivitas yang ringan itu lebih baik nilainya daripada nilai dunia dan isi-isi. Ini hadis ya. Sekarang gini, Al-Fatih mengadakan sayembara. Siapa yang besok bisa melakukan qobliyah subuh 2 rakaat di Al-Fatih, maka akan mendapatkan 250.000 rupiah. Penuh gak ini Pak? Dari situ aja ukurannya. Berarti kita hanya menghargai dunia dan isi-isinya 250.000. Penuh Pak. Bahkan dari RT-RT lain datang Pak, kumpul-kumpulan Pak, saya sampai got-got itu penuh Pak, mau sholat qobliyah subuh Pak. Wah, 250.000. Kita hargai begini. Kenapa kita main-main dengan agama? Karena kita menganggap agama itu hanya pelengkap saja dalam kehidupan kita, bukan menjadi pokok dari kehidupan kita. Kalau itu udah dirubah oleh kita, maka apapun yang kita lakukan semangat Pak, semangat. Karena kita akan pulang. Kita nggak bisa bayangkan loh Pak, tiba-tiba hari ini depan sini Pak, ada yang dibungkus jenazah itu dibungkus. Apa ini yang mau dibawa? Saya kata, apa ini? Ini kan udah nggak akan balik lagi selama-lamanya Pak, nggak akan balik lagi Pak. Padahal waktunya habis. Hartanya kenapa ya? Kenapa orang-orang ini nggak bawa hartanya yang udah habis-habis, capek, waktunya udah habis semua hartanya? Kenapa Pak? Jadi luar biasa. Kalau kita ke kuburan itu Pak, walaupun punya pajero nggak bisa masuk, nganter bener. Yang nganter kan 3 Pak. Yang nganter itu hartanya, tapi harta cuma nyampe ini Pak, nyampe pagar kuburan aja Pak. Karena pajero nggak bisa masuk ke kuburan Pak. Oh ininya segini nggak bisa. Itu yang udah habis waktu kita untuk dia mikirin ini. Beli pajero, beli Alphard
tetapi antarnya malah nyampe pintu kubur. Terus, oh iya, ada nih yang kedua, keluarga, keluarga kita. Antar nyampe atas saja, Pak. Pada nyampe atas gitu. Kenapa nggak ada nemenin sih di bawah ini? Kenapa nggak nemenin, Pak? Nggak mau, Pak. Habis waktu kita untuk ini nih semua, untuk ini. Habis waktu kita untuk ini. Tapi ternyata ada satu, Pak, yang nggak sengaja kita Jumatan masukin uang 2.000. Kenapa 2.000-an, Pak? Karena memang kita nganggep yang 2.000 itu hilang, Pak. 2.000-an di Al-Huda. Kita tarik 100.000. Oh ini lebih, Pak. Jangan 100.000 ke bakso 88 dan banyak ini lah masukin lagi. Tarik 50.000, dihitung-hitung masih banyak juga ini, nggak mungkin lah. Ke mall ini dapat apa-apa, masukin lagi, Pak. Tarik 5.000 kadang-kadang masih kegedean. Cari yang masih 2.000, Pak. Jumatan, Pak. Ternyata yang 2.000 itu, Pak, ketika kita di kuburan, dia yang akan menjadi saksi depan kita untuk membela diri kita. Dia nggak pulang. Wa'aman dia. Dan ini yang kita sepelekan. Yang lain yang menjadi kotoran, menjadi sampah, itu yang kita banggakan. Benar. Mana adilnya kita terhadap diri kita? Mana adilnya? Enggak, kita nggak adil, Pak. Nggak adil. Kita sedang membinasakan diri kita sendiri, Pak. Jadi coba pikir ulang, apa sih ini? Kan udah lalu lalang orang pada meninggal, lalu lalang loh, Pak, depan mata kita. Kalau dia balik lagi, oke. Tapi enggak, Pak, selama-lamanya enggak balik lagi. Lalu apa yang kita ambil pelajaran dari itu semua? Gitu ya, Pak ya. Tapi enggak mudah untuk apa namanya, istiqomah enggak mudah. Berat, tantangannya banyak. Setan juga enggak ridho dengan kita taat begini, Pak. Enggak, setannya kesel banget dengan kita. Kenapa bisa duduk begini? Gitu. Udah Pak, banci udah. Ya gitu. Mau doa? Iya. Langsung aja. Baik, terima kasih kepada Ustaz warahmatullahi wabarakatuh yang telah